Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar kalian hari ini? Sehat Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Vera kemarin katanya sakit. Sekarang gimana? Sudah sembuh? Alhamdulillah udah sehat Ibu. Iya. Terus Asep katanya mamahnya sakit ya? Udah sembuh sekarang? Alhamdulillah Ibu udah sembuh. Oke, siap. Terima kasih, wajahnya sudah ceria, sudah sehat, sudah sarapan ya. Sebentar lagi kita makan siang. Sebentar, ada informasi yang ingin Ibu share ke kalian terkait dengan pelajaran Ibu. Minggu kemarin kan Ibu sudah memberikan materi tentang tanaman hias juga ya. Ibu akan share screen buat kalian. Nah, sudah tampakkah? Siap. Sebelum ke materi kita, boleh dipimpin doa dulu oleh Vera deh. Boleh bantu Ibu untuk untuk memimpin doa, Vera? Oke Ibu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita kali ini diridhoi oleh Allah, dan kalian juga sehat. Ya, nah Ibu punya sesuatu buat kalian. Ini mengenai ruang lingkup tanaman hias. Nah, Henry punya tanaman hias di rumah? Punya Ibu. Apa? Cocor bebek. Cocor bebek, siap. Wih, punya tanaman hias? Punya dong Bu. Apa? Gelombang cinta. Waduh, ada cinta-cintanya. Estri, punya apa di rumah? Punya dong Bu, punya aglonema. Wah, keren ya. Nah, berarti kalian sudah familiar dengan tanaman hias. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, lumayan padat ya. Ada kunci sukses bertani tanaman hias, ada jenis tanaman hias, ada jenis tanaman hias berdasarkan tempat tumbuh, karena ternyata beda loh gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik tanaman hias. Nah, Ibu pernah jalan-jalan ya ke Taman Bunga Cianjur. Lihat, cermati oleh kalian semua. Nah, ada yang pernah ke sini? Belum Bu. Belum. Aduh, kemarin Bu jalan-jalan ke sini nih. Ini letaknya di daerah Cianjur, Jawa Barat. Nah, Taman Bunga ini sebetulnya ada sejak zaman Bapak Soeharto, karena Ibu Tini suka tanaman. Indah nggak? Indah Bu. Indah Bu. Nah, lihat ada jam. Waduh, ya. Kalau aslinya lebih indah loh, nggak kuning kayak gini, hijau. Nah, bisa ngajak anak, bisa healing-healing, semua bunga. Nih, terbuat dari bunga semua. Nah, ini tanaman yang tumbuh di Perancis. Nah, ini air mancurnya ada iramanya loh. Nah, namanya adalah Taman Bunga Nusantara. Wah, indah ya. Semua bunga. Letaknya ada di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Nah, ini bunga merak dibikin dari bunga. Peacock topiary namanya. Nah, ini juga ya seperti kucing ya. Oke. Ini giraffe topiary atau jerapah. Semua terbuatnya dari bunga. Dinosaurus topiary. Kemudian, nah ini bunga-bunga berbagai negara ada di sini. Ini French Garden. And then this is circle display, melingkar seperti itu.
Nah, ini ada Balinese Garden. Nah, ini ada taman khas Bali di sini. And then it is water garden. This is labyrinth garden. Nah, jadi kita bisa main-main seperti di ini nih, umpet-umpetan di sini. Kemudian carpet display. And then this is Japanese garden. Semua berbau Jepang. Sampai ada tempat duduknya juga di sana Jepang. This is American garden. Ala-ala Amerika. This is observation tower. Jadi tower atau ya tower seperti itu. Nah, ini tanaman hias seperti yang dilindungi ini. Ada barang Balinese. Kemudian musical fountain. And then this is flower tunnel. Nah, greenhouse-nya. Ini adalah Kunti Devi. Hope to see you. Oke. Mudah-mudahan bisa bertemu di sini. Ya. Kaget nggak barusan? Dwing langsung gitu ya? Kaget nggak, Wi? Enggak. Kita melihat yang indah-indah ya, Bu ya. Wow, ya Allah, termasuk ibu di sini indah. Nah, ini juga ada motivasi buat kalian. Kemarin kan pandemi nih ya, gitu ya. Banyak sekali siswa yang memang kegiatannya di rumah. Tapi ibu lihat di sini ada siswa ternyata ketika era pandemi dia bisa ngasilin uang. Kita lihat semua di sini. Sip, silakan. Saudara, seorang siswa SMA di Kota Kediri sukses berwirausaha budidaya tanaman hias berbekal uang Rp250.000. Kini siswa tersebut telah memiliki 2 gerai tanaman hias dengan pendapatan jutaan rupiah setiap bulan. Nah, ini mungkin inspirasi juga buat kalian. Selalu menyempatkan waktu merawat tanaman hias di rumahnya di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dengan telaten, siswa kelas 3 SMA ini memeriksa satu persatu tanaman hias yang dibudidayakannya. Usaha budidaya tanaman hias ini digeluti Danang setelah orang tuanya kehilangan pekerjaan pada awal pandemi tahun lalu. Tidak adanya pendapatan dari orang tua membuat Danang khawatir akan pendidikannya di masa depan. Tidak mau menyerah, Danang bersama ayah dan kakaknya pun kemudian mencoba merintis usaha pot bunga dari serabut kelapa. Dari situlah, pemuda 18 tahun tersebut berinisiatif untuk mengembangkan usaha di dunia tanaman hias. Berbekal uang Rp250.000, kini usaha tanaman hias Danang telah berkembang pesat hingga memiliki 2 gerai. Pendapatan jutaan rupiah pun mampu dikantongi Danang setiap bulannya. Ya, jualannya di itu. Tempatnya juga enggak seperti ini. Jadi sana kayak ada lincah, ada bukan gitu jawabannya cicilannya lincah itu dibayar. Akhirnya dalam beberapa bulan alhamdulillah mulai naik, mulai ada peningkatan usaha. Kalau penjualannya alhamdulillah kemarin kita kita ekspor sente paribata sampai Tanaman hias budidaya Danang tidak hanya dijual dalam negeri saja, namun juga telah menembus pasar Asia Tenggara. Berkat usaha tersebut, kini Danang dapat hidup mandiri dan membantu ekonomi keluarganya. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Siap. Nah, Ibu kasih gambaran seperti ini karena tadi kan Ibu bilang di Fitri ada tanaman hias, di Dewi ada, Henry pun punya. Iya, sudah tidak ada. Nah, kadang-kadang kita suka nyepelein bunga yang ada di pinggir jalan, ada yang lolokan, udah gitu kan? Kadang-kadang ini nih, Dewi nih, Meludah. ini jadi peluang wirausaha. Gimana? Inspirasi nggak? Iya dong, Bu. Wih, seneng. Iya, siap. Dia tidak mau itu harus launching. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, Teku habis. kalau kita lihat definisi tanaman hias, ya, jadi
kita bilang tanaman hias itu apa? Tanaman hias itu seperti apa? Kadang-kadang kita harus definisinya. Ada dasarnya, ada awalnya. Tanaman hias ini adalah tanaman yang atau segala bentuk tanaman yang menghasilkan bunga itu kita sebut dengan tanaman hias. Sehingga jenis tanaman hias yang dimiliki ya hanya bunga, batang, tajuk, cabang, ataupun yang beraroma. Itu yang menimbulkan kesan indah artistik, kesan seni yang dalam, atau misalnya bisa juga kita melihatnya di sebuah bunga potong. Nah, kemudian kita juga bisa lihat nih, bahwa tanaman hias ini identik dengan tanaman yang ada atau dapat ditata. Kemudian banyak juga persepsi tentang tanaman hias, sehingga melahirkan klasifikasi. Nah, yang referensi yang Ibu baca bahwa ada jenis tanaman hias. Yang pertama adalah tanaman hias daun. Artinya apa? Tanaman hias yang bisa dinikmati keindahannya ini hanya dilihat dari bentuk, warna, atau daun dari tanaman. Kemudian juga, nah ini lihat, ada yang pernah lihat ini? Dewi pernah lihat? Nah, Bu, kuping gajah. Oke, siap. Ini kuping gajah. Atau kita pernah mungkin mendengar yang namanya anggur. Ini sama sekali ya, sama juga. Fitri pernah lihat ini? Nah, Bu. Nah, ini banyak ya. Itu mah di kebun, Ibu, di kebun. Nah, itu. Tapi di Simpulan kebun-kebun itu, jadi uang ya. Ini namanya keladi atau talas-talas. Nah, Henry pernah lihat ini? Pernah, Ibu. Nah, sekulen. Ini jenis dari kaktus ya. Nah, jadi memang dia itu tidak butuh airnya hanya sedikit. Nah, kemudian Esri pernah lihat ini? Punya Bu di rumah Bu. Punya, disimpan di mana? Di dalam Bu, di ruang tamu. Iya. Padahal ini atau lidah mertua ya, bukan lidah tetangga ya, hati-hati ya. Ini lidah mertua atau sensiviera, fungsinya itu bisa menyerap CO2. Jadi bagusnya lidah mertua yang ada di rumah es itu disimpan di luar sehingga dia bisa mengikat CO2. Saya Pak sampai sini? Siap, Bu. Kita lanjut. Nah, tanaman hias bunga. Tadi sudah dijelaskan ada tanaman hias Bunga. daun. Yang Daun. kedua ini tanaman hias bunga. Nah, Konsentrasi, meskipun jam 11, makan siang sebentar lagi. Konsentrasi, fokus. Henry, ini tanaman apa? Tanaman bunga, Ibu, itu. Iya, bunga apa? Anggrek, Bu. anggrek. Masya Allah. Anggrek Say with ungu. flowers. Say love with flower. Ucapkan cinta dengan bunga. Itu Henry, ya. Makanya kamu jomblo terus ya. Makanya nggak tahu bunga mungkin ya. Pacarnya Estri, Bu. Sekarang mah lagunya bunga abang, Bu. Sekolah dulu. Kalau udah sekolah cari duit, nyenengin orang tua, baru punya pacar. Setuju? Setuju. Dengerin, Bu, Estri dengerin. Jangan gitu Tanaman Dewi. hias bunga. Nah, tanaman hias bunga ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau ini yang memang bisa dinikmatinya adalah Bunga. bunga seperti itu. Nah, tanaman hias yang bunga ini bisa dijadikan hantaran, buket, ucapan selamat, kemudian ucapan duka cita juga bisa. Suka lihat nggak yang ada turut berduka cita seperti itu? Ada bunga, lihat nggak? Iya, Bu. Oke, siap. Selanjutnya, ini tanaman hias bunga itu bisa tidak hanya anggrek. Ini ada anthurium atau kuping gajah yang ada bunganya. Ini namanya anthurium. Nikmatinya lewat bunganya yang dilihat. Kemudian ini Kayak aster. plastik ya, Bu, ya. Kenapa? Kayak plastik bunganya ya, Bu, ya. Saking indah ya, Sep ya. Makanya sukailah bunga. Say with love. Say love with flowers. Nah, ini ada nggak di rumah Henry ini? Bunga kertas ini atau bougainville? Punya? Vera ada, Bu. Ada di Vera. Warnanya apa? Pink. Ada Oranye. Oke. Putih, Bu, putih. Putih ada, ungu ada, ya. Kemudian Merah ada, kemarin lihat Bu. YouTube baru ya. Kenapa? Kenapa? Warna merah ada, Bu, merah. Oh, ada, siap. Nah, ini kemudian ini ada sunflowers atau bunga matahari. Bunga matahari warna merah, ya, seperti itu.
Kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi berdasarkan jenisnya. Jenisnya berarti yang pertama tanaman hias daun, tanaman hias bunga. Kemudian ini berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, Izin sebentar Ibu, kemana lagi ini? mau menutup pintu dulu Ibu. Oh iya, sok silahkan. Berdasarkan tempat tinggal atau karakteristik tempat tinggalnya, ada yang indoor atau ditanam yang tidak penuh dengan matahari tempatnya, ya, tidak full di dalam ruangan. Ada juga yang outdoor. Nah, selanjutnya ini tanaman hias indoor. Contohnya ini zamibia, atau masyarakat kita sering bilang ini dodolaran. Bunga dolar. Bunga Ya, dolar, Bu. ya, dolar gitu ya, seperti itu. Kemudian ini namanya apa? Supril. Supril. Jadi daunnya Supril, Bu, bukan supril. harusnya supril. Bisa. Supir. Supril. Jadi supril itu batangnya keras seperti itu ya. Daunnya kecil-kecil tapi imut kayak semut ya. Selanjutnya ini tanaman outdoor yang disimpan di luar. Aglonema salah satunya ya. Kemudian yang kedua Lipstick itu adalah geranium. Ingat ya, kalian itu anak SMK. Jadi minimal kalian tahu nama daerahnya, tahu nama latinnya, tahu nama Indonesia. Biasanya nama daerah itu adalah tapak dara, tapi dalam bahasa Indonesianya adalah geranium seperti itu ya. Ingat ya. Kemudian selanjutnya, nah ini berdasarkan klasifikasinya, tanaman hias itu bentuknya seperti apa sih? Misalnya yang pertama adalah akarnya. Tanaman hias ada yang akar serabut, ada juga yang akar tunggang. Kemudian batangnya ada yang berbentuk bulat, pipih, macam-macam. Kemudian selanjutnya daunnya. Nah, daunnya ada yang berbentuk tunggal ataupun majemuk. Kalau tunggal tuh satu-satu, kayak zamibia itu. Kalau majemuk biasanya seperti krisan. Fitri tahu tanaman krisan? Tahu Bu. Tahu. Asep tahu tanaman tadi itu yang bunganya majemuk seperti tanaman mawar, bunga mawar. Itu berarti majemuk ya Bu ya? Nah, itu majemuk. Jadi kalau majemuk tuh bunganya banyak. Seperti itu ya. Kalau satu-satu biasanya. Nah, kalau bougainville masuknya majemuk atau tunggal? Majemuk, Bu. Pintar sekali kalian tuh ya. Nah, kemudian bunganya seperti itu. Kemudian ada juga tanaman hias bentuk buah ya, seperti itu ya. Misalnya contohnya adalah tanaman hias cabai rawit yang hias yang tidak bisa dimakan. Seperti itu. Nah, oke, sebentar. Nah, dari obrolan tadi Ibu ya, kalian sudah dapat LKPD dari Ibu ya? Ya Bu. Asep bawa nggak? Asep suka nggak bawa nih. Ibu share screen nih. Lupa Bu. Kamu. Ketinggalan. Nih. Iya, lupa ditaruh di atas meja. Bisa aja kamu. Nih. Ibu sudah membagikan kelompok seperti kelompok kemarin ya. Jadi Ibu bagi dengan Dewi, Fitria, dengan Mela. Kalau Asep boleh deh sama Esri ya. Jadi ada 3 kelompok. Silahkan kalian cermati tanaman ini berdasarkan jenis klasifikasinya. Tadi klasifikasinya ada apa aja? Ada tanaman hias dan Daun. tanaman hias Bunga. dan Ada tanaman hias. indoor. Jangan. Kalau indoor outdoor itu Belum. berdasarkan tempat jadi kalau berdasarkan klasifikasinya tuh ada dua, yaitu Daun dan daun. daun dan bunga. silakan diskusikan ini tanaman hias termasuk Langsung dipotong pakai pisau. apa Dwi? Silakan Henry. Ini contohnya nomor 1. Ini nomor 2.
kemudian ini nomor 3 nih. Silahkan. Kelihatan Estri? Ibu minta diulang yang nomor 3, Ibu. Nomor 3 sebentar. Bentar ya. Nih. Nah, ini 1? Oke. Enggak deh. Nomor 3 enggak. Bisa takut kalian bingung. 2 aja. Yang ini dengan yang ini. Silakan cermati. Apa adek? Sudah? Udah Bu, Dewi jawab ya. Dewi mau Bu, Dewi Udah, Bu. Bu. Boleh. Yang benar Ibu kasih bintang buat kalian. Makin banyak bintangnya, nilainya. Lumayan ada beginiannya. Dewi nomor Padahal nggak ada sih yang. nomor 1 bunga daun Bu. Berarti jenis klasifikasinya termasuk tanaman hias Daun. Kemudian ini. Kalau anggrek udah pasti bunga Bu. Oke, kita kasih applause buat Dewi Hadiah. Ibu kasih bintang buat kamu. Kasih. Kemudian Fitria dan Vera, silakan. Iya Bu. Ini baik. dia. Yang mana Bu? Yang ini Bu? Yang ini dan yang ini. Yang nomor 1. Yang nomor 1 itu tanaman Oke. tanaman daun Ibu. Bunga Ya, termasuk. Vera dulu Ya. biar nggak berebut. Ya Bu ya. Apa Bu? Yang ini Vera dulu. Ini masuk Tanaman ya. hias jenisnya daun. Oke. Kemudian yang ini Bunga. siap. Fitria, deal. Iya Bu. Setuju? Setuju Bu. Saya dulu, Bu. Setuju. Kita beralih ke kelompok yang ketiga. Bu Henry mau jawab, Bu Henry, Bu, kasihan Bu. Oh iya, kenapa Henry lemas? Ngantuk Ibu. Iya, iya. Saya, Bu. Henry udah lapar Ibu. Henry apa saya, Bu? Asep aja Ibu. Boleh, silakan Asep. Yang pertama, apa? Masuk apa Asep? Daun itu, Sep. Jawab. Asep mah diem aja kan satu kelompok sama aku. Kamu. Iya, iya. Esri iya. aja, Esri. Saya. Itu si Saya Asep. dulu ya. mah. Ya, siap. Ya, Tri, diam, Tri. Yang nomor 1 Iya. itu tanaman hias daun. Siap, Bukan setuju. bukan bunga daun kayak tadi kelompok 1 tuh bilang bunga daun. Bunga-bunga daun-daun beda lah. Tanaman hias. Yang keduanya Daun. itu tanaman hias. Oke. Saya dengarnya Kedua. agak aneh tadi ada bunga daun. Kamu mau menilai kesalahan Ya, orang. begitu aja, Bu. Awaskeun. Pulangnya awas, Osep. Insya Allah sama ya. Cuman mungkin ungkapan Penyampaiannya itu Bilangnya Sep yang beli ayam, mungkin ya. yang salah. Maksudnya itu sama tapi penyampaiannya itu Sep. ya. Oke. Yang kedua gimana Sep? Jadi ingat yang pertama adalah tanaman hias Daun. Oke, deal ya. Daun. Oke, siap. Kemudian yang kedua. Yang kedua, Jawab Asep. Tanaman hias bunga. hah? Bunga apa Tanaman itu hias Sep? bunga. Ya, oke. Bunga setuju. anggrek. Oke, semua berarti sudah paham bahwa jenisnya ada 2, tanaman hias daun dan tanaman hias bunga. Kemudian ini ada, Ibu ingetin lagi nih LKPD-nya nih. Ya, bagi yang nggak bawa nih, silakan masih kalian berkelompok, kalian tentukan berdasarkan tempat hidupnya. Ya, Dia pakai nama tampilan yang dia tanamannya. berat gak, Boy? Kemudian tempat tinggalnya di mana? Dulu lunch juga baik-baik saja. Ya, Itu kan bisa Word, dipahami maksud Ibu? bukan PowerPoint. Iya Bu. Ya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk menulis tanaman hiasnya apa, tempat tinggalnya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Ya. Ibu ambil air dulu ya, serak nih. Kalau Ya, kalian Bu. mau minum juga boleh. Sebentar, oke? Oke. Nanti ada aku lagi punya dulu baru aku lagi.
Gimana, bisa? Kalau kalian yang ada yang mau minum boleh. Asal tidak makan, karena sekarang bukan jam makan. Silakan, nama tanaman hiasnya apa? Izin ke kamar mandi, Bu. Boleh, silakan. Jangan lama-lama. Iya, Bu. Siap. Ingat ya, nanti setelah kalian mengisi ini, nanti silakan tunjuk temannya untuk presentasi mengenai materi yang baru saja sudah sampaikan. Jadi siap-siap saja kalian diskusinya yang harus yang hot ya. Harus yang bisa berdiskusi dengan baik. Kemudian nanti silakan tunjuk temannya akan disini. Yang presentasinya bagus, Ibu kasih bintang lagi buat kalian. Oke, have you finished? Selesai? Belum Bu, dikit lagi Bu, 2 lagi Bu. Siap. Ya, mudah-mudahan dari ilmu yang udah Ibu sampaikan ini bisa menginspirasi kalian ya. Ingat, kesuksesan itu tidak diambil dari orang lain, tapi kesuksesan itu kita yang menciptakan. Makanya carilah peluang kita untuk sukses. Sepakat? Sepakat Bu. Siap. Henry beres? Belum Ibu, masih 2 Oke. 2 menit lagi, Ibu kasih waktu. 2 menit lagi. Kelompok 1 nyoba ya Bu ya. Boleh, berarti kelompok 1 Dewi sama Henry ya. Silahkan, bisa dipresentasikan dari soal yang awal, jenis dan juga tempat tumbuh. Silahkan Dewi. Jenis, kalau yang digabungkan dengan yang materi pertama ya Bu ya? Iya, jadi ada 2 ya. Iya, oke. Ya. Berarti aglonema termasuk tanaman hias daun. Ya. Tempatnya outdoor Bu. Sip. Oke. Lanjut. Kuping gajah. Oke. Sama kuping gajah itu tanaman hias daun. Ya. Tempatnya indoor Bu. Kalau di rumah saya disimpan di dalam Bu. Indoor. Jauh lebih bagus kalau indoor. Ya. Indoor. Ya. Lanjut. Terus di rumah tuh ada Kamboja Bu, Kamboja Jepang. Kamboja, betul. Iya. Berarti kalau Kamboja Jepang bunga ya Bu ya? Iya. Iya, bunganya punya warna apa? Yang bunganya? Ada warna yang merah? Iya, atau pink. Apa? Pink sama putih Bu. Ya? Ada yang apa? Pink, ada yang putih. Siap. Berarti itu masuknya tanaman hias apa? Bunga ya? Bunga. Ya, tinggalnya di mana? Di rumah simpannya di luar Bu. Berarti outdoor ya Bu? Memang harus di luar. Oh gitu. Satu lagi. Bunga kertas Bu. Bougainville. Siap. Masuknya bunga kertas itu sama mama Dewi Bu dikawin-kawinin tuh Bu. Jadi banyak tuh, ada yang warna satu pohon itu ada berapa bunga warnanya Bu? Ada yang putih, ada yang merah gitu Bu. Ya, Mama aku pinter. Jadi mama kamu itu nanam tanaman hias bougainville. Masuk apa itu tanaman bougainville? Jenisnya? Bunga lah Bu, bunga lah. Ada bunganya yang diliatin gitu. Yang kita nikmatinya adalah bunga ya. Iya, disimpannya di luar Bu, soalnya ada cucuknya. Kenapa? Disimpannya di luar, ada cucuknya ya Bu. Berarti di outdoor. Oke, siap. Kemudian udah ya, 4, 4. Oke, satu lagi, karena kita kesepakatan. Apalagi Henry bantu temennya. Ya, Henry kamu diam aja Bantu. Satu lagi. Halo Erni kelompok yang mana ya? Erni itu bareng Asep. Oh iya. Iya. Satu tangkal lagi, tangkal petir. Ini gimana soalnya? Daun dolar. Satu tangkal lagi. Iya.
Satu tangkal lagi, Wi. Satu tangkal petir, Wi. Henry bantuin atau Henry dia aja kamu. Tinggal satu ya? Henry itu nggak suka bunga, Wi. Karena Henry nggak romantis, karena dia nggak suka bunga. Contohnya tanaman anggrek. Nah, Anggrek masuk tanaman hias jenis jenis yang bisa dinikmatinya di bagian apa? bunganya. Bunganya. Tempat tinggalnya? Indoor, Bu. Di gunung ya? Kita kasih aplaus untuk kelompok yang pertama. Selanjutnya silakan kelompok Fitri dengan Vera. Silakan. Ya, baik Bu. Ima ya. Siapa yang Ya. presentasi? Fitri aja. Fitri atau Vera? Oke, baik. Saya Ya. aja Bu. Yang pertama ada keladi tadi. Keladi, Iya, dia tempatnya di luar. Kayak anak-anak di outdoor. Maksudnya enggak sesuai dengan anak SMK itu loh. Lanjut. Terlalu. Terus itu termasuk Oh, ya, tanaman mungkin hias karena saya daun. Ya. Ya, yang kedua ada bougainville, Bu. Dia Tinggalnya di mana keladi? Di outdoor, Bu. Outdoor, oke. 1, 2. Ya, yang kedua ada bougainville, Bu. Bougainville Dia juga sama di kayak Dewi ya. tempat tinggalnya outdoor untuk Siap. bunganya yang apa jenisnya itu tanaman hias bunga. Yang dinikmati Siap. adalah bunganya. Yang Bunganya. ketiga, ya, yang ketiga ada suplir. Supril. Kalau tadi apa sih bougainville indoor outdoor? Outdoor, Bu. Outdoor, betul. Yang ketiga Ada suplir, Bu. Supril. Oke, siap. Termasuk tanaman Supril. supril. Ya, siap. Ya, supril tanaman yang dinikmatinya apa? Daunnya, Bu, daun. Daunnya. Aduh, jangan hilang. Tempat tinggalnya? Outdoor, Bu. Siap, tempat tinggalnya outdoor. Selanjutnya yang keempat. Ada tanaman krisan, Bu, bunga krisan. Oke, siap. Termasuk tanaman hias bunga, Bu. Bunga. Ya. Terus tempat tinggalnya outdoor. Tempat tinggalnya? Outdoor. Oke. Terus satu lagi apa Kalau ya? krisan Vera? indoor, Saya outdoor? baru 4. Krisan, Fitri, bentar. Krisan, indoor, outdoor? Outdoor, Bu. Krisan itu indoor karena dia itu paling peka terhadap sinar matahari. Oh, begitu, Bu. Yang dia butuhkan adalah cahaya. Jadi ketika proses pembungaan, biasanya dia harus cahaya tapi tidak panas. Jadi dia itu kurang peka terhadap panas, pasti cepat layu. Jadi tanaman krisan itu disimpannya di indoor. Indoor, awas lupa ya. Satu lagi Vera bantu. Satu lagi Vera. Mawar, bunga mawar. Mawar. Mawarnya berduri tidak? Mawar berduri. Berduri. Yang dinikmatinya apa? Bunga. Bunganya, tempat tinggalnya outdoor. Outdoor, oke. Kita kasih aplaus untuk kelompok Vera dan Fitri. Ibu kasih bintang buat kalian. Selanjutnya Estri dengan Asep, soulmate. Iya. Siapa yang mau presentasi? Estri, Bu. Oh, Ya, kenapa? itu aja dah. Ya, ntar dibantu. Ya, Sep. Tadi kan udah kamu, Sep. Ayo saling bantu. Iya, Suruh iya. aja, Fitri. Bambu hias, Bu. Bambu hias, boleh. Yang dinikmatinya apa? Daunnya, Bu. Daunnya. Ya. Kemudian Tempat tinggalnya outdoor, Bu. betul. Lanjut. Ya. Terus Miana, Bu. Apa ya? Bayam-bayam itu loh, Bu. Bayam hias tuh, Bu. Oh, bayam hias. Ya. Oke, dinikmatinya apa? Daunnya, Bu. Siap. Oke. Outdoor ya, Bu. Outdoor, Janda siap. bolong. Ya. Dua. Tiga. Ya. Tiga janda Terus bolong, Estri. apa, Janda Erni? bolong. Janda bolong. Ya, ya. Mas Tera, itu Mas Iya. Tera janda bolong kan bisa dinikmati daunnya. Ya. Ya. Nanti. Pohon cemara, Bu. Pohon cemara. Cemara. Yang Ya. dinikmati Daunnya. daunnya. Tempat Outdoor, tinggalnya Bu.
Outdoor itu. Outdoor. Lanjut. Yang kelima. Apalagi ya? Melati. Tapak darah, Bu. Geranium. Tapak darah. Siap. Ya. Yang dilihatnya tapak darah tadi apa? Geranium? Bunganya. Bu. Tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya di indoor. Siap. Asep sepakat dengan presentasi S3? Tambahin saya Setuju, Bu. Setuju aja. Oke. Kalau mau Erni mau ditambahin nambahin boleh, satu Ki. lagi? Erni silakan Boleh. satu bisa nambahin? Mau nambahin? Nah, ini Monstera deliciosa yang gede-gede yang lagi viral itu, Bu. Itu cocok Monstera. di indoor, cocok. Outdoor, cocok. Bu. Dinikmatinya apa? Daunnya bagus. Karet Apa? kebo bukan? Karet kebo bukan? Kamu aneh. Monstera deliciosa yang king, yang besar. Yang dinikmatinya apa? Daun. Oke, siap. Oh Ini iya. Sudah paham semua ya? Cantik. Kita kasih applause untuk kelompok S3 dan Asep. Ya, nanti Ibu kasih bintang buat kalian. Oke, nah, Terima kasih, Bu. ya berarti insya Allah materi kita kali ini sudah bisa dipahami. Atau ada yang belum paham silakan boleh raise hand. Kita diskusi bareng-bareng. Sudah paham ya? Jadi materi hari ini kita bahas mengenai kunci berhasilnya menjadi petani tanaman hias. Ya, tadi sudah dilihat. Kemudian yang kedua tentang jenis karakteristik. Yang ketiga adalah tentang tempat tinggalnya. Silakan Erni, mau dikasih kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Boleh, Bu. Boleh. Sebelum belajar Ibu jelaskan tadi, Erni udah tahu belum tanaman hias sebelum belajar? Tahu, iya. Bisa, Bu. Begini, kalau menurut Erni, kesimpulan dari pembelajaran tanaman hias itu, prospeknya bagus untuk kita ke depannya, karena tanaman hias, apalagi sekarang di musimnya COVID, itu kan lagi viral tuh, Bu. Jadi, dengan banyaknya variasi dari tanaman hias itu, nanti akan kemungkinannya prospeknya bagus ke depannya, Bu. Terus dari tanaman hias itu kan ada dari jenis daun dan ada yang dari bunganya. Kemudian tanaman hias tersebut ada yang dapat tumbuh baik di outdoor dan ada juga yang tumbuh baik di indoor. Kalau yang untuk di indoor contohnya anggrek, dan untuk yang di outdoor contohnya bougainville, karena itu kalau tambah kering, tambah banyak itu bunganya cantik-cantik bermunculan seperti itu, Ibu. Itu kesimpulan yang saya tangkap hari ini dari Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Ibu boleh nanya nggak? Apa-apa? Tadi kan kata Asep kalau anggrek itu kan termasuk bunga hias, tanaman hias bunga, terus tempatnya di outdoor. Kalau di rumah saya mah ada anggrek teh disimpan di pohon, Bu, di pohon mangga, Ibu, ditempel. Itu kan di luar. Iya. Itu apa, Bu? Jadi gini, tanaman hias itu, jadi tanaman itu ada yang tumbuh sendiri, ada yang membutuhkan orang lain. Nah, untuk tanaman hias yang biasa itu dia itu bisa berdiri sendiri, dia bisa mencari makanan sendiri. Kalau anggrek itu dia sifatnya epifit, nempel, ya, nempelnya di tanaman apapun, gitu ya. Ada di tanaman mangga, ada di tanaman jambu seperti itu. Tapi ingat, tanaman anggrek itu pada dasarnya itu dia selalu menempel. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua, jadi dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia tidak bisa mendapatkan makanan sendiri. Jadi dari orang lain. Yang kedua, tanaman anggrek itu tinggal yang tidak tempat tinggalnya tidak langsung bertemu dengan sinar matahari. Jadi kalau misalnya di Dewi itu tinggal di nempel di apa, Wi? Tanaman apa? Di pohon buah, Bu, mangga. Nah, di pohon buah. Tapi kan rindang kan? Nggak terlalu langsung kena matahari kan? Iya, Bu. Iya. Jadi kalau tanaman anggrek itu dipisahkan dari tanaman yang lain, itu harus ditanamnya di indoor. Tapi kalau menempel, dia bisa di outdoor. Nah, seperti itu. Akan tetapi optimalnya tumbuhannya itu di indoor.
Bisa dipahami ya, Wi ya? Siap-siap Bu, makasih Bu. Oke, thank you. Mudah-mudahan itu materi kita kali ini. Jadi kalian bisa merefleksikan sebelum ketemu Ibu materi tentang tanaman hias, dengan sesudah mungkin materinya kalian akan bertambah ya. Makin pede nggak jadi siswa pertanian? Siap Bu. Siap Bu. Iya. Siap, Bu. Pertanian itu tidak terkena corona ya, tidak terkena imbas. Oh, Pak Asep itu saya. Kenapa? Iya. Ini sudah. Apa, Say? Oh iya. Silakan, Wi. Kenapa? Oke. Kenapa, Wi? Iya, silakan. Ya, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat Siap. buat kalian. Ingat, kesuksesan Kamu itu ngapain, tidak Sep? didapatkan oleh orang lain, tapi kita yang menghadirkan. Ya, oke. Itu mungkin materi Ibu hari ini, karena sebentar lagi mau azan zuhur, kalian siap-siap istirahat, makan siang dan sholat. Kemudian kalian nanti akan pembelajaran selanjutnya ya. Boleh silakan nanti dipimpin lagi Vera, pimpin doa penutup. Oke, Bu. Hati ntar bismillah lagi. Dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Ibu. Terima kasih buat Ibu. semua. Terima kasih Ibu. Oke. Ibu akhiri, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu depan kita masih tanaman hias. Kita akan bahas tentang persyaratan tumbuh tanaman hias. Jadi kalian bisa googling, bisa cari-cari dulu. Oke, Iya, Bu. sampai ketemu nanti. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Pak Asep jangan dibilang-bilang dong. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya, Pak Asep bahagia sekali dari tadi kayaknya jadi muridnya ini. Karena yang dilihat itu yang indah-indah, Ibu Hani. Oke, betul. Jadi memang kita harus mencintai keindahan dan lihatlah yang indah-indah saja begitu nggih, Bu. Baik, Bu Desi sudah luar biasa apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan. Nanti saya akan memberi komentar terakhir nggih. Saya tidak nyaman, tapi saya bilang saja deh sekarang, saya tidak nyaman dengan LKPD-nya Bu Desi yang terakhir ada tulisan SMK bisa. Coba kalau misalnya itu peserta didik diminta nulis di sana, Bu, nggak bisa nulis, nanti ada stempelnya di sana nggih, Bu. Tapi tidak apa-apa. Baik, kami mohonkan terlebih dahulu Pak Hendri dan juga Bu Dewi untuk memberikan komentar dan juga sarannya sebelum nanti saya dan Bu Rina. Monggo Pak Hendri terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih Bu Hani. Sudah. Untuk observasi tentang Ibu Desi sangat luar biasa. Di sini saya tidak bisa ngomong apa-apa, sangat bagus, sangat luar biasa. Di sini kegiatan pendahuluan sudah dilakukan dengan baik untuk persepsi, diputarkan video tentang sukses tanaman hias. Selanjutnya untuk kegiatan inti PPT yang ditampilkan sangat menarik, banyak bunga, gambar bunga yang sangat bagus. Cuma di PPT tadi saya lihat ada satu gambar tanaman hias yang agak kurang jelas dilihat, seperti tanaman aglonema itu. Nanti itu bisa diganti yang lebih jelas karena dilihat dari PPT-nya agak blur. Untuk penyampaian materi sangat luar biasa, dari bahasa yang jelas, bahasa yang baik dan benar. Untuk refleksinya juga ada, menyimpulkan juga, melibatkan siswa dan guru. Hanya saja untuk penyampaian materi yang akan datang itu sudah ditutup, terus dikembalikan lagi. Seharusnya sebelum penutupan doa itu sudah disampaikan untuk pembelajaran ke depannya, Ibu. Sekian dari saya, Ibu. Baik, terima kasih Pak Henry untuk masukannya. Jadi tidak boleh sakit hati nggih, pokoknya kita kan sama-sama belajar, karena tidak ada yang sempurna. Nanti kesempurnaan hanya milik Allah gitu ya. Belajar bersama-sama. Bu Dewi, monggo kami persilakan Bu Dewi. Punten ya Teh Desi ya. Sebetulnya Dewi tadi terbawa suasana jadi murid Bu. Pas lupa ya jadi observer. Jadi
ternyata Teh Desi dari awal sampai keseluruhan sangat luar biasa, Masya Allah, bagus. Kemudian, tapi Dewi tadi pas di pendahuluan, mungkin ya walaupun tadi kata Bu Estri pada saat saya tampil absen gitu ya, tapi tadi Bu Desi hanya menyapa satu atau dua orang saja itu ya, ya sedikit lah kayak kata Bu Estri, siapa nih yang nggak masuk nih hari ini nih gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk video mungkin punten ya Teh. Dewi kan belum pernah ke sana ya Teh ya. Mungkin kalau tadi kata Bu Desi pas ditampilin video kalau ke sana wah luar biasa banget mungkin ya tentang bunga gitu. Tapi karena Dewi belum ke sana apa ya Teh? Bunga-bunga jelasnya tuh belum nggak kelihatan banget gitu Teh. Kecuali pas waktu bunga merak tuh Teh. Pas bunga merak yang merah-merah itu tuh benar kelihatan bagus. Oh iya, baru tuh terbawa tuh argumennya. Oh iya, seperti ini ya. Gitu. Pas pertama Dewi melihatnya, oh tempat wisata ya gitu, mau mengenalkan tempat wisata gitu semacam itu. Pas dilihat dijelaskan bunga ini dari dinosaurus dari bunga loh. Ini oh iya paham gitu. Kemudian untuk motivasi, video motivasi sangat baik sekali, tapi lebih baik sedikit dijelaskan dengan motivasi kata-kata dari Teteh gitu Teh ya. Jadi kalau begitulah untuk memotivasi, saya yakin untuk Bu Desi untuk memotivasi Matrio Teguh yang perempuannya lah. Kemudian untuk artikulasi sangat baik, kemudian interaksi dengan peserta didik juga sangat baik, tapi kurang galak Teh. Bager pisan gitu ya Teh ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya anak kita kerasa sama Dewi juga sama Teh, suka seperti itu orang Sunda mah ya Teh, tapi kalau misalnya kita aja tidak begitu apa ya, tegas sedikit gitu Teh, nantinya kata orang Banten mah ngalunjak gitu Teh. Begitu Teteh, semuanya bagus semuanya Teteh, Masya Allah, hatur nuhun Teh. Begitu Bu Hani, Bu Rina, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Rina, kami persilahkan monggo Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Hani. Mendengar nggih? Terdengar? Kurang jelas suara Ibu, Bu. Kurang jelas, Bu. Terdengar tapi kurang jelas. Oke. Gimana nggih caranya biar tetapkan aja? Ini sudah Bu, kalau kayak gini jelas. Oke, siap. Bu Desi, saya juga speechless sebenarnya ya, tetapi sama lah seperti biasanya Bu Desi itu intonasinya jelas gitu nggih, kemudian terdengar jelas gitu, terdengar jelas, jadi siswanya juga yang mau rame kalah nggih sama Bu Desi, jadi tidak jadi rame kan seperti itu. Kemudian terkait dengan pendahuluan tadi yang pertama Ibu memutarkan video. Sebenarnya sama tadi saya sama Bu Dewi, hampir sama apa yang saya rasakan. Jadi, ini tempat wisata gitu, nggak terlihat jelas memang untuk tanaman bunganya, tapi lama-lama terlihat bahwa itu tanaman bunga. Semoga nanti video itu disesuaikan. Kemudian kalau memang ada nggak ini video yang memang jelas itu memang tanaman-tanaman bunga gitu, nggak jenis-jenisnya. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa itu bunga-bungaan model Amerika, kemudian Jepang dan sebagainya, itu sebenarnya juga bisa menjadi pembuka. Kemudian yang selanjutnya tadi di situ motivasi Ibu juga memutarkan video terkait dengan usahanya siswa tanaman hias gitu ya. Itu juga bagus. Kemudian Bu Desi, saya mau tanya untuk di situ tadi ada klasifikasi tanaman hias nih kalau nggak salah ya. Gimana Ibu? Kurang jelas. Oke, di situ tadi di materinya, di PPT-nya ada materi dengan klasifikasi tanaman hias ya. Betul Ibu. Jenis-jenis dulu Bu, jenis karakteristik tanaman hias. Ya, jenis karakteristik tanaman hias, kemudian juga ada klasifikasi tanaman hias. Itu ada daunnya seperti apa gitu ya Bu ya. Oke.
Kalau misalnya daunnya seperti apa, kemudian yang lainnya itu mungkin gimana Bu? Apakah itu bukan morfologi Bu? Nggih. Untuk morfologi tanamannya. Kalau morfologi kan nanti ke arah ini Bu, ke arah akarnya, klasifikasinya Ibu ya. Identifikasi itu kalau morfologi daunnya seperti apa, bentuknya, batangnya seperti apa, kan gitu kalau morfologi. Jadi kalau yang ke arah itu mungkin akan tepat untuk morfologi. Kalau klasifikasi kan nanti berdasarkan apa gitu nggih Bu Desi ya. Mungkin itu, kemudian yang lain mereka sedang diskusi dengan LKPD, kemudian melaporkan, kemudian Ibu melakukan penutupannya. Kelihatannya aman Bu Desi. Ya. Kelihatannya sudah. Oke. Nanti tinggal untuk PP yang kedua, monggo nanti mungkin bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya, ini pokoknya Bu Desi sudah luar biasa komentar-komentarnya dari Bapak Ibu semuanya, dari Bu Rina juga. Saya hanya menambahkan saja ya Bu Desi, tadi ketika Bu Desi menampilkan gambar video begitu nggih. Saya melihat ketika Bu Desi menampilkan video itu sebenarnya video itu bisa diperpendek gitu nggih Bu. Mungkin ada bagian-bagian yang bisa di-cut seperti itu agar video itu tidak terlalu lama gitu nggih, karena ada kebiasaan jadi peserta didik kita itu kalau videonya terlalu lama itu malah jadinya bosen gitu nggih. Kan berbeda ketika nonton video pembelajaran dan ketika nonton film gitu nggih. Kalau nonton film Pengabdi Setan gitu kan dari awal sampai akhir itu deg-degannya nggak selesai-selesai gitu nggih. Tapi kalau nonton video pembelajaran itu biasanya di awal tertarik, saat tengah-tengah itu sudah mulai pada loyo gitu nggih peserta didiknya. Itu masukan yang pertama. Kemudian masukan yang kedua, pokoknya kalau kaitannya dengan PD, intonasi, suara semuanya sudah cetar membahana lah ya Bu Desi ya. Nah, ketika misalnya ada LKPD itu juga Bu Desi sudah coba untuk share screen juga, itu juga bagus Bu. Jadi memandu sekalian begitu nggih, memandu sekalian peserta didik. Kalian punya LKPD tapi di PPT Ibu juga ada gitu kan. Jadi sekalian bisa memandu peserta didiknya. Oke, sudah bagus Ibu. Saya itu cuman penasaran di bagian materinya. Di bagian materi itu ada yang berdasarkan tempat tinggalnya gitu nggih Bu. Tadi nggih pembagiannya itu saya itu agak rasanya saya aja sih Bu, kok agak kurang seret di hati gitu nggih, berdasarkan tempat tinggalnya gitu. Jadi kok kayak tumbuhan itu kok kayak manusia ya berdasarkan tempat tinggalnya gitu. Yang benar tuh apa ya, yang lebih sesuai gitu mungkin ya, apakah berdasarkan tempat hidup, apa habitat gitu kan mungkin nggih, atau gimana Bu? Habitat. Iya. Habitat ya. Oke, betul. Karena kok tumbuhan kok punya tempat tinggal gitu. Saya tuh takutnya nanti ada kasur, meja, kursi, bantal juga gitu kan. Jadi kalau tumbuhannya ngantuk, dia bisa bubuk di kursi, salah, bubuk di kasur gitu ya Bu. Oke, jadi mungkin itu nggih Bu Desi, karena ini kan kaitannya dengan materi nggih, dan materi itu kan sesuatu yang esensial, jangan sampai nanti terjadi miskonsepsi pada peserta didik kita. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih dan